Jadi hari ini atas laporan dari DRL ya, dokter kemarin sempat kaget karena tiba-tiba tersebar berita yang disebarkan oleh Nepos atau dokter di sini bilangnya Nedol ya. Jadi beliau itu menyebarkan berita bahwa dokter tersangka di 2 kasus. Seperti yang kalian tahu, dokter memang tersangka di Medan ya, tapi dokter dengan bangga bahwa dokter membuka kedok Justiper yang di Medan ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada kabar dokter juga menjadi TSK tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu cukup menjadi berita yang sangat kaget ya, padahal itu adalah hoax, fitnah yang keji yang dilemparkan oleh Nepos atau Nedol. Lu yang dari awal nih kita ingatkan ya, terdakwa penuntut umum ya, terdakwa penuntut umum ya, kita minta untuk terdakwa. Iya, dua-duanya diam. Bisa diam terdakwa? Bisa diam? Sejak awal majelis sudah mengingatkan ya, semua lewat majelis, tidak usah saling sahut-sahutan seperti itu ya. Ini bukan pasar begitu ya. Kita ada aturannya. Sekali diingatkan itu sebentar. Sekali diingatkan diam, baik penuntut umum maupun terdakwa, begitu kan? Tahu saya ada jaksa kayak begini. Kan begitu loh. Ya kan itu kebenaran, bukan persidangan. Coba, ini udah kita ingatkan masih ngomong terus. Ini nanti nyerocos juga yang marahin dia ya, yang mulia ya. Kan begitu ya. Saya udah nakal udah lama ini, berapa kali sidang nih, saya tahan-tahan. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita skos dulu? Kalau nggak bisa diam akan kita skos dulu. Kelihatan banget kalau di sistemnya. Belum dari Dokter Reza Gladys bilang gitu. Aku jawab, nggak ada. Emang Dokter Reza Gladys kasih THR kah? Aku bilang gitu. Iya, kami semua pada dapat loh 22,5 juta gitu ya kan. Wadidaw gitu ya kan. Kok bisa ya? Aku kok nggak dapet? Aku bilang gitu. Oh, Miss Gosip nggak masuk manajemen kali ya, katanya gitu. Oh iya, aku nggak ada dalam manajemen, aku sendirian, aku bilang gitu. Oh itulah, orang ini kan semuanya pada masuk manajemen. Oh ya udahlah, Miss Gosip pikirkan, Miss Gosip ya udahlah. Terus setelah Lebaran itu Miss Gosip dapatlah, Miss Gosip dibilang lagi, udah dapat Miss? Belum, mau bilang gitu, belum. Ya udah minta aja Miss. Miss Gosip kan udah membela Dokter Reza Gladys katanya. Oh gitu, emang bisa? Bisa, rezeki kadang-kadang memang harus dijemput katanya gitu. Oh ya udahlah, Miss Gosip cobalah ini DM Dokter Reza Gladys ya kan. Salam kenal dok, assalamualaikum dok, salam kenal ya dok, katain gitu. Oh ya, waalaikumsalam Miss, kata Dokter Reza Gladys. Terus aku bilang, dok aku mau dong disawer kayak teman-teman, aku bilang gitu ya kan. Terus sidang Nikita Mirzani hari ini tuh menghadirkan saksi korban skincare berbahaya. Jangan terkibul ya guys ya, ingat ini tuh sidang kasus pemerasan. Mau skincare ini bahaya atau enggak ada urusannya. Lu kira kalau misalnya ada skincare bahaya, si terdakwa berhak memeras gitu? Logika paling sederhana aja ya, kalau emang gak ada udang di balik terdakwa, harusnya saat menemukan produk yang katanya bahaya, lapor BPOM atau lapor Polela. Bukan minta duit tutup mulut biar shoot. Ada angin dalam sayur, bos lapor bos, Miss Gosip dapat 5M. Kalau dapat 5M, udah meledak-meletup aku say. Kalau dapat 5M udah meledak-meletup. Waduh. Miss, tadi Miss, ini mau
Janganlah diomongin. Ya, untuk Dokter Reza kalian cek olah produk Dokter Reza. Kalau kalian fansnya Dokter Reza ya. 5M dari Kapitri. Waduh. Kalau 5M dari Kapitri udah enak sekali aku guys. Udah enak sekali hidupku. Nggak usah ngemis online aku, ya kan? Miss Gosipmu ini kalau dapat 5M itu nggak usah ngemis online sayang. Aduh, ada aja. Bos lapar bos. Mau memberi dukungan untuk siapa sih Kak? Sebenarnya saya nggak memberi dukungan ke siapa-siapa. Saya hanya lebih mengamati kasus ini semakin mendalam karena saya rasa kalau ada kebenaran di pihak kita misalnya, kenapa tidak untuk kita ungkapkan gitu. Gimana kamu? Oleh netizen, Miss Gosip lagi perawatan di tempatnya si kliniknya Dokter RG. Aduh, bener gak sih itu? Aduh. Serem banget ya kalau memang itu bener ya. Tadi netizen memantau bahwa ternyata ada Miss Gosip yang lagi perawatan di tempatnya RG. Udah fix, no debat ya kalian semuanya. Kemarin intinya kena prank. Ini sih menurut aku ya, tapi kita nggak tahu ya, kita pantau terus ya netizen. Jangan sampai lolos Miss Gosip. Wadidaw. Iya, ternyata ada efek samping. Iya. Kak, alasan akhirnya mau untuk jadi saksi apa? Iya, karena kan banyak ya korbannya sebenarnya ya. Kalau panic killer tuh banyak ya, cuman mereka kan nggak bisa speak up juga kan, nggak berani gitu kan. Terus awalnya juga aku kan gitu kan, aku ini cuman banyak banget korban kan, akhirnya aku berani. Laporannya sendiri sejauh ini di Polda sudah berjalan atau seperti apa Mbak? Aku udah dipanggil penyidik sih, sama Dokter Rezanya juga sudah dipanggil. Oh, Dokter Reza sudah diperiksa. Harapannya apakah nih untuk case-nya Nikita Mirzani sendiri? Sebenarnya aku sih nggak ngebela siapa-siapa ya, cuma aku sebagai korban aja ya. Jadi nggak ada di pihak mana-mana. Aku cuma di sini cuma sebagai korban aja sih. Ini rasa kekecewaannya gimana tuh? Kecewaannya iya, karena kan yang jual dokter ya, Dokter Reza. Kecuali kalau aku beli yang produk yang bukan dokter, mungkin emang aku yang bodoh gitu kan. Ini kan Dokter Reza dan aku searching juga kliniknya banyak ya gitu. Jadinya aku percaya. Itu sih yang bikin aku kecewa kok. Seorang dokter loh gitu kan, dengan klinik yang banyak dan ternama, ternyata produknya ini. Ada yang boleh sampaikan untuk Dokter Reza? Ya, untuk Dokter Reza sih kedepannya untuk nggak menjual produk yang overclaim lagi gitu loh. Kan kasihan ya, maksudnya udah punya klinik banyak dan udah dikenal banyak masyarakat, ternyata kan hancur gara-gara beliau sendiri sebenarnya kan. Iya. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Doktif ya. Di info kali ini ada katanya si Doktif ini bangga ya, sandang 2 status ya, tersangka ya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka nih guys ya. Waduh, kok bisa bangga? Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Dan tentunya tadi kan yang pertama ada info dari Miss Gosip ya, dan ini ada infonya dari Doktif guys. Kita beralih ke Doktif. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya, tonton bareng-bareng. Nanti kalau misalnya kalian mau komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan kita tonton bareng-bareng guys. Baru datang dari dunia medis yang lagi ramai di sosial media. Dokter detektif resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait perseteruannya dengan Dr. Richard Lee. Dengan begitu, sekarang dokter detektif sudah menyandang status tersangka di 2 kasus sekaligus. Wow! Yang pertama di Polres Jakarta Selatan dalam kasusnya bersama DRL alias Dr. Richard Lee. Lalu yang kedua di Medan terkait dugaan pencemaran nama baik juga terhadap seorang dokter kecantikan bernama Dr. Andrea Situngkir. Meski status hukumannya semakin berat, dokter detektif justru buka suara dengan pernyataan mengejutkan yang mengatakan, Bentar, bukannya DRL itu juga kan punya produk yang bermasalah ya, yang dia menjual produk A gitu ya, terus dikemas kembali gitu kan, yang produk Korea itu gitu ya, tomato itu gimana gitu ya kasusnya ya. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Akan dirinya bangga telah menjadi tersangka.
Karena menurutnya hal ini adalah konsekuensi dalam pembongkaran kebohongan. Ia juga menyinggung soal dugaan praktik jasa titip atau just tip ilegal yang melibatkan oknum dokter. Publik pun kini terbelah. Ada yang menganggap keberanian dokter detektif patut diapresiasi, namun tak sedikit juga yang menilai cara yang ditempuh justru berisiko tinggi. Satu hal yang pasti, kasus ini masih jauh dari kata selesai dan akan terus jadi sorotan. Yuk kita tunggu informasi selanjutnya. Waduh. Aku Tessa. Siapa Tessa? Siapa Tessa? Bentar, ini part Emma Waroka ya dan Miss Gossip ya. Miss Gossip sudah haus ya persidangan Nikita Mirzani. Emma Waroka marah ada yang menyebut Tessa. Waduh. Ngomong Tessa Dina. Tessa. Tunggu. Baru-baru ini. Nah, tadi sepertinya Mbak Emma Waroka sedang marah sama Mbak Tessa ya. Cuma aku lihat dua-duanya, maaf ya, aku bukan membela salah satu. Dua-duanya itu sebenarnya ya termasuk Miss Gossip juga gitu ya. Sepertinya ya pengen viral, pengen dapat apa ya, pengen dapat ya nama gitu ya. Dengan adanya nama, beliau bermain TikTok, dia bisa jualan, bisa dapat endorse masuk dari para produk-produk gitu ya di TikTok, ataupun mungkin dia punya YouTube ya. Ya tadinya kan mereka orang-orang biasa seperti aku bereaksi, terus akhirnya mereka berani datang supaya langsung gitu ya, dan netizen percaya bahwa saya dekat sama Nikita Mirzani ataupun siapa gitu kan. Ya sama, menurut aku dua-duanya sama sih ya. Nah, ini ada Lintang sampaikan dua kata sakral dan penuh tanda tanya kepada Miss Gossip, guys. Intan atau Miss Gossip melakukan siaran langsung di TikTok dan berkomunikasi dengan adik kandung dari Nikita Mirzani, yaitu Lintang. Dan di dalam live tersebut, Intan mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Lintang sekaligus keluarga besar Nikita Mirzani karena telah pernah membuat konten yang mengandung unsur penghinaan kepada. Bener sih, itu benar-benar parah banget sih ya. Maaf dari Intan atau Miss Gossip. Namun satu kata yang disampaikan oleh Lintang dalam live tersebut kepada Intan atau Miss Gossip, bahwa apa yang dilakukan oleh Miss Gossip terhadap almarhumah ibunya merupakan sesuatu hal yang sangat berat. Apakah kalimat sangat berat yang diucapkan pihak keluarga dari Nikita Mirzani akan menempuh jalur hukum kepada Intan Mutia atau Miss Gossip? Aku Tessa. Siapa Tessa? Siapa Tessa? Jangan ngomong Tessa Dina. Waduh. Banyak, korbannya ribuan. Kalau mau didatengin semua full ini persidangan. Nanti mau ada gugatan baru lagi. Apakah gugatan barunya hari ini? Jadi MPR bisa dilihat. Buku tentang Nikita Mirzani dijebak sama DRG. Ada komen seperti ini, Bunda Doktif hampir juga. That's true. Untungnya Doktif pinter, nggak mau terima apa-apa. Dan jujur ya, karena Doktif ini selalu nge-review atas dasar data, jadi aku tuh percaya sama dia. Terus lihat deh guys, tangan aku sama mukaku sekarang putihan tanganku gara-gara kemakan ini guys. Jualannya Doktif sama New Lab. Oh my god, beneran real. Dokter itu harus amanah kayak Doktif. Kalau bikin produk, no tepu-tepu. Dengan adanya kasus ini, kalau masih ada yang mau beli produk pihak Ono mah kurang. Doktif tersangka di 2 kasus. Seperti yang kalian tahu, Doktif memang tersangka di Medan, ya. Tapi dengan Doktif dengan bangga bahwa Doktif membuka kedok Justiper yang di Medan. Tuh ya, Doktif bangga. Tersangka 2 kasus ingin mengejar track record ya. Negibul kayaknya, waduh. Ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada kabar Doktif juga menjadi TSK tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu cukup menjadi berita yang sangat kaget ya. Waduh. Si Doktif tersangka, tapi bangga, cenah. Bangga karena udah ngebongkar Justiper. Kata gue lah, bukannya dia Justiper juga ya? Bangga ngebongkar Justiper, sementara dia sendiri Justiper juga. Abis itu ngebongkar produk-produk yang katanya overclaim. Produk dia sendiri aja overclaim juga. Kata gue ada gila-gilanya gitu. Dok, udah dok, please dok, malu ih.
Nah, ini sepertinya lebih memihak Dr. Reza Gladys ya. Menurut aku rada rancu sih ya keduanya ya, tapi ya wawalam sih ya. Nah, buat kalian gimana nih tentang terkait infonya Doktif dari kita Mirzani ya tadi, dan ada Miss Gosip gitu guys, dan ada Emma Waroka, Mbak Tessa gitu ya. Waduh, ini drama nggak pernah usai gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.